Mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Al hadirin wal hadirat, sama Pak Ketua DKM, baru datang Ustaz. yang baru datang dari Depok. Hadirin semua yang dirahmati Allah, Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi pada siang hari ini saya masih mau membahas mengenai Ramadan. Kelihatannya udah usang, kelihatannya udah nggak up to date ya. Tapi sesungguhnya hadirin, Ramadan itu saking besar hikmahnya, saking besar berkahnya, ya, saking hebatnya keutamaannya, sehingga kalau seandainya dia itu dibahas, ya, diulas di luar Ramadan, ya, 11 bulan di luar Ramadan, itu nggak bakalan habis. Ya, bahkan kalau ditambah dengan tahun-tahun berikutnya juga nggak akan habis. Saking besarnya, saking hebatnya kemuliaannya. Sehingga ya hikmahnya itu diulas dengan berbagai cara pun ya nggak bakalan habis. Ini yang pertama. Yang kedua hadirin, Ramadan itu bulan tarbiyah, ya, bulan pembinaan. Nah, yang namanya pembinaan kan nggak lama, ya, namanya terbihan nggak lama. Kalau tentara aja, polisi aja, akmil itu 3 tahun, gitu kan. Setelah itu dia dinas, dia tugas bertahun-tahun sampai tua. Nah, begitu Ramadan itu ya sebulan kita dibina sebulan. Tapi ya pelaksanaannya, implementasi dari pembinaan tersebut itu 11 bulan. Ya, artinya apa? Ramadan harus bisa menjiwai, harus bisa menjadi inspirasi kita dalam melakukan sebuah aktivitas kita, ibadah kita di luar Ramadan. Sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah, itu kenapa disebut Ramadan bulan tarbiyah. Ya. Saatnya Ramadan ini, ya, di luar Ramadan ini, kita menggunakan apa-apa yang telah kita dapat di bulan Ramadan. Nah, itu yang kedua. Hadirin sekalian Allah, Ramadan itu sesungguhnya punya banyak nama, ya. Punya banyak nama. Ada yang bilang bulan Syahrul Syam, bulan puasa, emang saatnya puasa, ya. Ada yang bilang Ramadan itu artinya Ramadan namanya, panggilnya itu namanya Syahrul Qiyam, ya. Karena emang di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih. Ya, jadi orang pada sholat banyak di bulan Ramadan. Ada yang bilang itu Syahrul Sodakoh, ya. Karena apa? Orang pada berlomba-lomba sodakoh di bulan Ramadan, terutama ada sodakoh wajib, yaitu zakat fitrah. Jadi ada orang yang nulis itu, ada 40 nama bulan Ramadan, ya. Ada tuh kitabnya tuh, saya lupa tuh, di lantai 22 dulu, ya, belum di lantai 21, ya, sebelum dibongkar tuh ada tuh bukunya tuh. Nama-nama 40 nama bulan Ramadan. Nah, di antara 40 nama itu hadirin, ada nama yang khusus, ada nama yang spesial, ya, yaitu Ramadan sebagai syahrul du'a. Ya.
Ramadan bulannya berdoa. Ramadan tempatnya berdoa. Nah, tentunya pemanggilan ini, ya, penyebutan ini punya dasar hukum. Apa dasarnya? Ayat tadi, ya. Ayat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi pada apabila hambaku bertanya kepada kamu Muhammad, maka sesungguhnya aku ini dekat. Nah, ini kan ayat spesial banget, Pak, ya. Istimewa banget. Karena apa? Seorang yang beriman, ya, yang berpikir kritis, pasti kan nanya, ya. Nanya, ya, di mana sih Allah, gitu kan? Allah itu di mana sih, gitu kan? Kita pengen tahu nggak sih, gitu kan? Orang yang berpikir nanya, gitu kan? Allah itu di mana sih, gitu kan? Allah sekarang lagi ngapain, gitu kan? Nah, apakah Allah seperti Buddha yang sedang duduk, kemudian apalagi genggam tangan begini, gitu kan? Atau dia sedang tidur, kayak Buddha Maitreya, gitu kan? Atau lagi disalib, kayak Yesus, gitu kan? Kan bertanya, gitu kan? Allah tuh sekarang lagi ngapain, gitu kan? Lagi ngapain, gitu kan? Orang beriman yang berpikir kritis, pasti kan bertanya, Allah tuh sekarang di mana sih Allah, gitu kan? Allah lagi di mana, gitu kan? Nah, daripada kita berpikir yang macam-macam, maka ya Allah berfirman, ya, kalau ada yang nanya, ya Allah ada yang nanya tentang aku, ya Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Ya, katakanlah aku ini dekat. Ini Pak pertanyaan wajar sebenarnya. Ya, pertanyaan wajar. Jangan kata kita yang begini gitu kan, ya, tentang Allah. Nabi Ibrahim aja yang Khalilullah, yang kasih Allah pun nanya tentang Allah, ya. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim pernah bertanya, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu, gitu kan? Tunjukkanmu kekuasaanmu, gitu kan? Kepadaku ya Allah, gitu. Kata Allah, ya Ibrahim, emang kamu nggak puas, ya, nggak puas dengan aku tunjukin kekuasaanmu. Pertama, aku tolong dari pas lagi dibakar. Kedua, aku tolong pas lagi ketemu dengan Raja Mesir, gitu kan. Yang ketiga, pas lagi membangun Ka'bah, gitu kan. Kan ditolong, gitu kan. Emang nggak puas ya dengan melihat kekuasaanku, gitu kan. Kata Ibrahim, ya Allah, aku ingin lebih mantap lagi. Ingin memantapkan imanku kepadamu, ya Allah. Kata Allah, ya udah, saya gini aja, kamu ambil burung 4 biji, ya, kamu cacak burung tersebut, ya, kamu campur baurkan, kamu taruh di 4 bukit, 4 gunung, lalu kamu panggil. Gitu. Ya benar. Setelah itu, yang Ibrahim melakukan tersebut, panggil sama Ibrahim, ditepok, gitu kan. Kemudian burung tersebut balik seperti semula, ya, hidup seperti semula. Kata Ibrahim, ya Allah, saat ini aku yakin akan kekuasaanmu, akan kemuliaan-kemuliaanmu. Nah, begitu orang beriman, gitu kan. Orang beriman itu kan selalu bertanya, berpikir kritis, ya, berkritis, gitu kan. Berpikir kritis itu bukan berarti untuk mengkafirkan, untuk meninggalkan Allah, enggak. Dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah, ya. Selalu berpikir, selalu bertanya dengan untuk apa? Untuk meningkatkan iman kepada Allah. Ini juga, gitu kan. Dalam ini, ya, Allah Ta'ala mengundang kita, ya, mengajak kita berpikir, gitu kan. Allah itu ada di mana sih? Allah itu ada di mana sih, gitu kan. Ya. Kata Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku ini dekat. Lah buktinya apa? Kan begitu. Kalau aku ini dekat, gitu kan. Kalau Allah dekat, buktinya apa? Kan begitu. Kata Allah, gampang, ya, mudah. Serulah aku, panggillah aku, kata Allah. Ya. Berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Kan gitu caranya. Ya. Jadi cara untuk membuktikan adanya Allah, ya, gampang.
kita berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Nah, tapi itu punya syarat, ya. Punya syarat. Ada dua syarat yang harus dilakukan bahwa kalau misalnya doa kita mau dikabulkan. Pertama apa? Pertama adalah ya memenuhi perintahnya. Nah, itu yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, kita puasa, kita sholat segala macam. Ya. Yang kedua adalah kita beriman kepada Allah. Itu dua syarat ya agar kita bisa membuktikan adanya Allah itu dekat dengan kita. Makanya itu hadirin ya dalam kitab Muwatta ya Imam Malik itu ya pernah ngomong begini. Sesungguhnya doa itu ya, doa seorang beriman itu mustahil ya. Gak mungkin ditolak Allah ya. Mustahil Allah Ta'ala itu menolak doa seorang mukmin. Ya. Maka doa seorang mukmin itu ya Allah jawab dengan tiga jawaban. Yang pertama adalah dipenuhi, dijawab ya, dikabulkan doa tersebut seperti yang dia mau ya, seperti yang dia minta. Itu jawaban pertama. Dan ternyata hadirin itu adalah jawaban yang paling rendah tingkatannya. Ya, misalnya kita minta apa? Minta mobil, minta rumah, minta apa gitu kan? Ya, dikabulin sama Allah. Ternyata itu ya kata Imam Malik itu cuma tingkatan yang rendah ya dari jawaban Allah. Lalu kedua, ya naik lagi tingkatannya, ya dijawab sama Allah dengan jawaban yang lebih baik daripada jawaban yang permintaan kita. Ya, jadi guru kita itu, ya Ahmad Shadiq itu pernah suatu saat itu ada orang itu kehilangan motor. Dia entah gimana ceritanya gitu, tiba-tiba di orang itu minta ke Shadiq minta didoain supaya motornya balik. Kata Pak Shadiq, saya nggak bisa balikan motor kamu. Udah gini aja katanya. Kita antar malam, kita zikiran, kita doa, gitu kan? Kita doa. Entar kalau misalnya Allah balikin seperti yang kamu minta, syukur. Nanti kalau nggak seperti yang kamu minta, pasti lebih baik. Udah ya bener, malam berdoa, gitu kan? Dan apa kemudian? Ya, 3 bulan kemudian, nyata kayak Shadiq diundang nikahan dia. Dia tentara, ya, dirindam kerjanya, dirindam condet. Nggak taunya dia dapat ya anak gadis tuan tanah ya Betawi kaya yang ada di condet. Ya. Kata kayak Shadiq ketika diundang ke situ, tuh kan, ya ternyata kamu dapat yang lebih baik kan? Motormu nggak balik, gitu kan? Tapi dapat perempuan kaya, jangan kata mobil aja dikasih. Yang kedua. Lalu yang ketiga hadirin, ya dikabulkan pada saat di akhirat, ya pada saat di akhirat. Ya kan lebih baik lagi, gitu kan? Ini sangat baik, gitu kan? Ya. Ini sangat baik, gitu kan? Paling baik adalah dikabulkan nanti di akhirat. Nah, kalau dari akhirat kan hitungannya udah bukan main-main, Pak. Udah nggak kaleng-kaleng, udah nggak sedikit. Ya. Allah tuh kalau di akhirat itu, ya namanya pengabulan doa itu nggak kaleng-kaleng. Kita minta apa sih, gitu kan? Ya. Namanya surga itu apa sih, gitu kan? Yang nggak dikasih sama Allah, gitu kan? Apa gitu yang nggak luar biasa, gitu kan? Mau apa? Mau istri 1 dikasih 100, mau rumah 1 dikasih yang 100, ya kan? Mau rumah kecil dikasih yang gede, gitu kan? Apa yang kurang di akhirat dikasih sama Allah, dan itu jawaban yang paling baik. Nah, oleh itu hadirin, ya udah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk nggak berdoa. Udah nggak ada alasan lagi bagi kita untuk jarang berdoa. Nah, lalu kenapa? Apa alasannya yang membuat seorang itu malas berdoa? Apalagi yang menjadi alasan orang tersebut ya enggan berdoa. Ya. Mungkin jawabannya adalah karena orang tersebut hadirin nggak tahu, ya, nggak ngerti, ya,
gimana kebutuhan kita akan doa. Gimana sih ya kita ini butuh doa ya. Kita Pak sebagai manusia kan butuh makanan, butuh minuman, ya, butuh sekolah, butuh apa lagi? Ya butuh pakaian, butuh rumah. Untuk itu kita kerja, ya. Untuk itu kerja, ya. Kita kerja begini kan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita kerja karena kita tahu bahwa kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh rumah, kita butuh pakaian, kita butuh handphone dan segala macam, ya. Nah, itu juga dengan doa gitu kan. Orang ya yang malas berdoa, yang jarang berdoa karena dia nggak tahu gimana pentingnya doa, gimana kita sangat membutuhkan doa. Nah, gimana sih kebutuhan kita akan doa? Nah hadirin sekalian Allah, Nabi itu bercerita kepada kita, ada 3 orang yang pernah kejebak di dalam gua, ya, pernah kejebak di dalam gua, dan itu berhari-hari Pak, berhari-hari, ya, berhari-hari sehingga persediaan makanan, minuman dan udara menipis, sehingga kalau seandainya telat aja, maka mereka bisa mati. Setelah sekian upaya mereka lakukan, akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Ya, yang pertama, ya, tadi doanya adalah berdoa dengan tawasul. Pertama adalah mereka berdoa kepada Allah. Pertama dia tukang orang yang mengabdi orang tua. Ya, jadi dia tukang pengembala. Dia punya susunya itu selalu kasih orang tuanya. Nah, saat orang tuanya tidur, belum kasih susu, anaknya minta, istrinya minta, tapi nggak dikasih sama orang tersebut. Katanya ini buat orang tua saya. Nah, walaupun anaknya nangis, istrinya minta, tapi nggak dikasih sama orang tersebut. Ya. Kemudian setelah bangun, baru dikasih ke orang tuanya. Kata tersebut, ya Allah, kalau perbuatan saya itu engkau terima, maka tolong, mohon dibukain pintu, dibukain batu di gua tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang kaya. Orang kaya ceritanya dia naksir sama sepupunya, ya. Sepupunya orang miskin. Nah, sepupunya itu adalah nggak punya duit buat makan. Dia setelah cari kemana-mana, nggak dapat pinjaman, baru ke orang tersebut. Nah, orang tersebut mau ngasih pinjem, syaratnya apa? Dia harus berhubungan badan dengan laki tersebut, orang tersebut, gitu kan? Tapi akhirnya apa? Karena terpaksa, akhirnya perempuan tersebut mau berhubungan badan dengan. Nah, namun ketika itu belum terjadi, gitu kan? Udah di kamar, gitu kan? Ternyata laki tersebut sadar bahwa perbuatannya itu berdosa dan dia taubat dan dia menyuruh sepupunya tadi untuk pergi, gitu kan? Akhirnya nggak jadi berbuat. Dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya perbuatan saya ini engkau ridhoi, ya, tolong ya Allah bukain itu pintu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang kaya, saudagar, ya, pengusaha. Dia punya peternakan kambing, gitu kan? Nah, pegawainya itu sebelum gajian udah pergi. Nah, udah pergi tapi belum gajian. Nah, gajian itu dia investasikan lagi kambing. Ternyata kambingnya itu beranak pinak jadi banyak. Nah, setelah berapa tahun orang tersebut datang lagi nagih gajinya. Nah, kemudian dia bilang, tuh gaji kamu udah saya jadiin kambing 1 dan telah beranak jadi banyak. Lu ambil, dan dia tidak minta satupun kambing tersebut. Nah, kata dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya amalku itu tadi engkau terima, maka aku mohon kepadamu agar dibukain itu pintu gua tersebut. Akhirnya kebuka dan mereka selamat. Nah, dari kita semua hadirin, sebenarnya bayang dari kita, ya, dapat kita ambil hikmahnya bahwa, ya, ternyata, ya, doa itu kita itu lebih membutuhkan doa, ya, membutuhkan doa lebih daripada kita membutuhkan makanan, lebih daripada kita membutuhkan minuman, lebih dari kita membutuhkan udara sekalipun, ya. Karena apa? Karena makanan dan minuman
dan udara sekalipun, ya, lava sekalipun, ya, bisa kita dapatkan melalui doa. Doa, ya. Kalau kita misalnya, apa namanya, nggak makan, nggak minum, atau nggak napas, meninggal gitu kan? Kan ada Allah, ya. Kan ada Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Itu maksudnya adalah, ya, kenapa kita lebih membutuhkan doa daripada makanan, minuman, apa sekali. Nah, hadirin Allah, baik, kesimpulan dari pembahasan ini adalah sesungguhnya hadirin, sebagai seorang mukmin kita nggak boleh lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara paling gampang, ya, cara paling mudah untuk kita dekat dengan Allah adalah dengan berdoa. Dan ternyata hadirin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kan sangat senang, ya, sangat senang kalau kita minta kepada Dia. Ya. Justru kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah murka, Allah marah kepada orang yang pernah minta kepadanya. Ya. Allah itu kan Maha Pencemburu, ya, Maha Pencemburu. Allah itu sangat cemburu kalau ada orang yang minta sesuatu itu kepada selain itu, cemburu, gitu kan? Allah marah. Kenapa? Karena dikira kalau kamu nggak minta kepada aku, gitu kan? Aku nggak mampu untuk memenuhi permintaanmu, gitu kan? Apa kamu kira aku tuh nggak mampu untuk memenuhi apa permintaanmu, apa doamu, gitu kan? Nah, karena itu hadirin, ya, mulai sekarang, ya, pesan Ramadan adalah kita, ya, setelah Ramadan ini, ya, sering-sering, ya, berhubungan dengan Allah melalui doa, ya. Apalagi, ya, Nabi kita mengajarkan banyak doa-doa, ya, yang keseharian. Misalnya, ya, doa-doa mengenai masuk masjid, ya, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya, doa masuk kamar mandi, doa apa lagi? Doa makan, dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya, ya, kita setelah Ramadan ini, ya, semakin dekat dengan Allah, membangun kedekatan dengan Allah melalui doa. Dengan begitu maka insya Allah maka hidup kita akan menjadi benar, hidup kita menjadi sukses, dan hidup kita insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini hadirin dapat sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.